nomor 101, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 26. Perkenalkan, saya Rizka Carolina Putri dengan NIM 2018008084 akan membawakan slide yang pertama. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, ataupun penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Berikut ini merupakan pemotong PPh pasal 23. Yang pertama adalah badan pemerintah, yang kedua merupakan subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu diantaranya adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang kedua merupakan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Cynthia Kartika Dewi, NIM 2018008085. Oke, slide selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Ada dua jenis di sini yang dibahas di dalam materi ini. Yang pertama WP dalam negeri dan BUT. Nah, WP dalam negeri ini baik berupa WP perorangan ataupun badan. Jadi, badan hukum menjadi wajib pajak dalam negeri sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menerima penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Untuk WP perorangan yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Kemudian yang BUT atau Badan Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, jenis-jenis BUT ini ada beberapa, yaitu yang pertama cabang perusahaan, terus ada gedung kantor, tempat kedudukan manajemen, kantor perwakilan, dan pabrik, serta lainnya. Slide selanjutnya mengenai objek PPh pasal 23 dan tarifnya. Tarifnya itu sendiri dipatok 15% dari penghasilan bruto dan perkiraan penghasilan neto. Penghasilan bruto berupa dividen, bunga termasuk premium, lalu ada diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, dan royalti. Lalu juga ada hadiah dan penghargaan yang telah dipotong penghasilannya sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21, serta bunga simpanan yang dapat dibayar oleh koperasi sepanjang jumlahnya melebihi 144.000 setiap bulannya. Lalu yang perkiraan penghasilan neto, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang kecuali sewa tanah dan bangunan. Lalu ada imbalan jasa yang terdiri dari teknik, manajemen, serta konsultan. Lalu jasa lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu imbalan jasa konstruksi dan jasa konsultasi selain konsultasi hukum dan pajak diatur tersendiri berdasarkan pasal 4 ayat 2. Nama saya Rizky Rukmana Putri. Yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 yaitu yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana. Perkenalkan, nama saya Rinadin Faiza
NIM 2018-008097. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat pasangan usaha sebagai berikut. Yang pertama, merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dari sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Badan Keuangan. Nah, yang kedua, sisa hasil usaha atau SHU yang koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Lalu selanjutnya, bunga simpanan yang tidak melebihi sebesar 240.000 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Perkenalkan, nama saya Meliza Pramita, NIM 2018-008100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama, saat terutang. Pada PPh pasal 23 terutang, pada akhir bulannya itu dilakukan pembayaran atau disediakan untuk dibayar saat terjadinya jatuh tempo pembayaran. Tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, saat penyetoran. Pada PPh pasal 23, penyetoran itu selama 1 bulan takwim. Bisa disetorkan melalui bank, bisa juga disetorkan melalui kantor pos dengan menggunakan SSP. Paling lambat itu pada tanggal 10 bulan takwim atau setelah saat terutang pajak. Nah, bila pada tanggal 10 itu jatuh pada hari libur, maka penyetoran bisa dilakukan pada hari berikutnya. Contohnya, untuk PPh pasal 23 yang terutang pada masa Agustus 2020, maka wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos paling lambat itu pada tanggal 10 bulan September 2020. Nah, yang ketiga, saat pelaporan. Pelaporan ini selambat-lambatnya dilakukan 20 hari setelah masa pajak ini berakhir. Saya Mehdi Mehdavitia, NIM 2018-008102. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang cara menghitung PPh pasal 23. PPh pasal 23 atas dividen. Rumusnya PPh pasal 23 sama dengan 15% kali bruto. PPh pasal 23 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Rumusnya PPh pasal 23 sama dengan 15% kali bruto. Atas penghasilan berupa simpanan koperasi yang jumlahnya melebihi Rp240.000 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 bersifat final sebesar 15% dari jumlah bruto. Rumusnya PPh pasal 23 final sama dengan 15% kali bruto. Cara menghitung PPh pasal 23 atas royalti, yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% kali bruto. Cara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah dan penghargaan, yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% kali bruto. Cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta,
Sewa dan penghasilan lainnya atas penggunaan harta khusus angkutan darat sebesar 15% dan perkiraan penghasilan neto adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Memiliki rumus yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% kali 20% kali bruto. Nama saya Dana Reviani Nuraziza, NIM 2018008111. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang cara menghitung PPh pasal 23. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan pembangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP nomor 29 tahun 1995 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya penghasilan neto adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Maka PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 40% dikali bruto. Oke, perkenalkan, nama saya Amar Mustafa Arifin, NIM 2018008114. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Apa yang harus dilakukan pemotong PPh pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh pasal 23. Nah, di sini pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 dalam form KP.PPh 2.6/BP/95 kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh pasal 23. Baik, perkenalkan, nama saya Diani Rizky Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. NIM saya 2018008115. Di sini saya kebagian tentang resum dari kasus PPh pasal 23. Penulis Terelie memutuskan kontrak dengan dua penerbit, yaitu Gramedia Pustaka Utama dan Republika Penerbit, terhitung sejak 31 Juli 2017 lalu. Keputusan itu diambil sebagai protes kepada pemerintah lantaran membebankan pajak terlalu besar kepada penulis. Keputusan ini kami ambil mengingat tidak adilnya perlakuan pajak kepada profesi penulis dan tidak pedulinya pemerintahan sekarang menanggapi kasus ini. Hal tersebut merupakan pengumuman yang diunggah Terelie di akun Facebooknya pada Selasa 5 September 2017. Terelie dalam tulisan Jalan Keluarnya Selalu Ada yang diunggah di laman Facebooknya membandingkan pajak yang dibayarkan penulis dengan profesi lain seperti arsitek, artis, hingga pelaku UMKM. Ia menilai pajak yang dibayar penulis lebih besar dibandingkan dengan bidang pekerjaan yang lain karena penghasilan penulis buku disebut royalti, sehingga dianggap superneto dan tidak bisa menghitung pajak dengan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Terus terkait keluhan Terelie tersebut, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis atau disebut dengan CITA, Justinus Prastowo mengatakan perlu dibedakan antara kebijakan dan aturan pajak dengan kompleksitas bisnis perbukuan keduanya. Tidak boleh dicampur adukan, meskipun juga tak bisa dipisahkan begitu saja. Prastowo menuturkan penulisan adalah profesi yang diakui dalam administrasi pajak sebagai pekerja bebas, maka boleh menghitung pajak dengan NPPN. Intinya, penulis yang penghasilan setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar boleh menggunakan ini dan penghasilan netonya diakui sebesar 50%. Baru dikurangi PTKP dalam kurung penghasilan tidak kena pajak dan dikenal pajak sesuai tarif berlaku. Kata Prastowo dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto Kamis pada 7 September 2017. Hal tersebut diungkapkan. Hal senada juga diungkapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak
Swastiastu, Yoga, Saksama. Pada prinsipnya, semua jenis penghasilan yang diterima wajib dikenakan pajak sesuai peraturan hukum yang berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggito Dwi Ramadan dari kelas 5A3 akan menjelaskan tentang resum kasus dari kasus PPH nomor 23 yang pangkal masalahnya pada PP pasal 23 atau PP 23 ini menyebutkan tentang royalti penulisan buku yang dipotong 15% atas jumlah bruto. Nah, padahal umumnya jatah royalti penulis ini cukup kecil, hanya 10% dari harga penjualan. Sebagai ilustrasi, jika tarif 15% berlaku untuk rentang penghasilan, akan kena pajak sekitar 150 juta sampai dengan 250 juta. Nah, maka sang penulis setidaknya setara mendapatkan penghasilan jual buku ini sekitar 1,5 miliar hingga 22,5 miliar. Namun Prastawa menuturkan, andai satu buku harganya 100.000, maka kurang lebih harus menjual sekitar 15.000 buku X lembar, karena jumlah potongan pajaknya lebih besar dibandingkan kewajiban pajak umum atau pajak tahunan. Maka para penulis ini akan berpotensi lebih memilih bayar di akhir tahun Namun demikian, Prastawa tidak sependapat dengan Torelie yang secara gegabah menuding pemerintah abal-abal karena masalahnya adalah pelayanan yang seharusnya itu bisa diperbaiki segera. Namun tidak hanya untuk penulis Torelie saja, tapi juga kepada yang lain-lainnya. Kata Sri Mulyani di Jakarta, seperti antara Rabu malam saat Sri Mulyani menuturkan persoalan pajak ini segera akan diselesaikan sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pajak agar tidak terulang lagi masalah yang sebelumnya. Namun kalau pengelolaan pajak ini atau penghasilan ini terkait dengan tarif yang berhubungan dengan peraturan hukum, maka permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat karena harus menunggu revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, seperti itu mungkin resum kasus PPH nomor 23. Kurang lebihnya mohon maaf, bila banyak salah kata mohon dimaafkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum.